Apa di Lampung kok rame banget sampai 11 kali tayang sehari. Kemudian tayang juga di CGV Palembang. Nah, tapi pada saat mau tayang di tempat-tempat yang lain, PSBB kita waktu itu ya. Jadi ya. selesai, tapi kita tidak patah semangat, kita buat film yang kedua, Hikayat Pendekar Kakot. Genrenya berbeda lagi Mbak Muti. Oh, jadi setiap film itu punya genre berbeda? Iya, biar kita belajar ya. Genrenya adalah action, silat. Kita mengangkat budaya silat Lampung, yaitu Pendekar Kakot. Tapi ini belum tayang, kita keep dulu. Dan film yang ketiga adalah Sukma Ilang, genrenya horor. Oke, luar biasa nih para pecinta film horor tentunya mungkin menantikan ya film Sukma Ilang, apalagi ini kan film lokal ya, asli. Betul. Dan kalau Tribuners tahu ternyata film Sukma Ilang ini kan adalah salah satu film yang digarap ada dari komunitas film indie Pesawaran. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Den, apa itu sih komunitas film indie Pesawaran dan apa aja sih kegiatannya? Iya, komunitas film indie Pesawaran itu adalah kumpulan dari anak-anak muda kreatif yang memang tertarik di dunia industri perfilman. Jadi kita buat film dari yang film lokal sampai kita punya target untuk bisa tayang di nasional dan alhamdulillah berhasil. Dan memang tidak mudah untuk membuat sebuah produksi film karena terus terang kami juga kan tidak mempunyai banyak SDM baik itu manpowernya, kemudian finansialnya juga. Tapi kita tetap duduk bareng, kita berpikir keras bagaimana caranya supaya tetap bisa produksi film, walaupun kadang-kadang kami harus patungan, syuting tidak dibayar, gitu kan ya. Yang penting terciptalah sebuah produksi film. Gitu. Dan film Ayu Dia dan Jangan Pulang yang pertama itu pun seperti itu. Jadi kita tidak ada yang dibayar, tapi alhamdulillah itu satu-satunya film Lampung yang tembus bioskop nasional. Luar biasa sekali. Salah satu prestasi ya dari komunitas film indie Pesawaran, luar biasa. Nah, kalau misalkan komunitas film indie Pesawaran itu sendiri, anggotanya dari mana aja nih kalau boleh tahu Bang? Oh, banyak ya. Sekarang tuh dia kalau 20-an lebih lah ya. Lebih karena itu kumpulan dari beberapa pemuda kreatif yang ingin bergabung di dunia perfilman. Jadi mereka di situ juga belajar kalau tertarik di dunia produksinya, dia belajar di bidang produksinya, tertarik di actingnya, belajar di acting juga. Jadi semua bidang untuk membuat perfilman itu sendiri. Nah, betul. Bang, ini kan kita sekarang ada di tema film Sukma Ilang. Kalau boleh tahu nih, jelasin nih Bang ke Tribuners di rumah, film ini itu kayak gimana sih sinopsisnya lah gitu, biar teman-teman di rumah ini apa ya, yang penasaran bisa terjawab dan semakin penasaran tentunya. Iya, jadi IG kita punya akun Instagram baru ya, Sukma Ilang The Movie itu hari ini meledak gitu ya. Banyak banget yang nanya tuh ratusan gitu ya. Jadi dia tanya sinopsisnya, aku bilang nanti nonton di Tribun. Kita mau talkshow. Nah sekali nih Tribuners, jadi film Sukma Ilang itu cerita fiksi yang diangkat dengan latar belakang Gunung Sukma Ilang ada di Pesawaran. Jadi bercerita tentang seseorang yang melakukan pendakian tapi dia hilang di sana. Gitu. Dan karena menyentuh kearifan lokal dan beberapa orang juga pernah naik di gunung itu dekat rumah gue nih, jadi mereka antusias sehingga walaupun CGV belum buka penjualan tiket, itu netizen masyarakat tuh sudah meminta kita untuk jualan presale tiket sehingga H-4 itu sudah ludes terjual tiket 1000 tiket gitu ya. Dan beberapa sekolah, instansi, perusahaan itu sudah booking satu studio, Jadi studio kecil itu sekitar 98 seat, booking habis buat mereka semua, terus sampai beberapa hari ke depan. Luar biasa sekali, udah antusiasme dari para penonton ini luar biasa ya mendengar film lokal, genrenya horor, terus juga tadi ada kearifan lokal yaitu Gunung Sukma Ilang. Nah, terkait dengan castingnya nih Bang, ini kan ada Puput nih, katanya Puput ini sebagai salah satu pemeran. Boleh tahu nggak Put, ceritain gimana sih awal mulanya bisa casting dan dapat peran di film Sukma Ilang ini? Jadi tuh pertamanya ada dari Instagram, dari Facebook, dari pokoknya sosial media itu nge-share kalau misalkan dari Genia Pisinema itu kan nyari open casting gitu untuk film horor. Terus belum dikasih tahu judulnya apa, di situ kayak iseng-iseng aja karena kan gabut gitu kuliah. Pengen punya kegiatan ya. Gabut berhasil ya. Iya, luar biasa benar. Gabut, terus juga lagi putus cinta waktu itu. Waduh ya Allah. Alasannya kan luar biasa dalam banget ya. Terus iseng-iseng aja ikut casting kan. Terus di situ posisinya casting itu di bulan Desember. Terus ikut tes segala macam, itu tesnya lagi di luar, di MBK lagi di Solaria. Terus di situ ditanya bisa acting apa dan lain-lain, di situ kayak coba aja gitu. Semua acting insya Allah bisa kalau misalkan diusahain. Terus dicoba untuk acting
kesurupan. Oke. Di Solaria lagi rame-ramenya orang itu kita acting kesurupan. Acting kesurupan dan akhirnya Bang Rizkon sutradaranya ngomong kalau misalkan nanti 2 hari setelah ini dikasih kasih tahu bakal lolos apa enggak. Di situ udah malu kalau misalkan nggak lolos, ya Allah malu banget di Solaria diliatin orang banyak gitu. nangis, terus kesurupan, acting kaget dan lain-lain dan akhirnya alhamdulillah masuk. Oke, nah sejauh ini kan udah seneng banget ya bisa masuk, bisa bermain peran di salah satu film lokal yang keren banget, yang bahkan presale-nya udah 1000 tiket terjual nih. Gimana sih Put selama proses syuting berlangsung? Ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dialami sama Puput? Kalau dari Put pribadi pastinya banyak banget kejadian-kejadian aneh, syuting di gunung apalagi. Pertama tuh kita syuting tuh yang paling serem di Hilir Padi. Itu ada suatu tempat yang benar-benar horor ya Bang. Iya, jadi Horor tempat banget. itu, mohon maaf, sebelumnya pernah terjadi kejadian ada suami istri yang dibakar hidup-hidup di sana. Jadi memang tempatnya sangat-sangat angker dan orang tidak ada yang berani lewat sebenarnya. Kita malah syuting di situ. Syuting di situ jadi Malam lagi. Dari jam 7 sampai subuh Jam ya. 3 subuh. Iya, dan pada akhirnya ya malam itu banyak kejadian-kejadian yang di luar Nalar nalar gitu dan ya. ganggu kita gitu. Oke. Makanya Mbak Muti sebenarnya itu bukan satu kejadian ya, ada beberapa kejadian sebelum itu juga dan kita sempat berdebat dan meeting besar bahwa kita akan memutuskan film ini, menghentikan dan menyetop semua produksinya karena memang kejadian-kejadian itu banyak gangguannya, kemudian di luar nalar dan membahayakan jiwa kami. Oke. Gitu. Tapi pada akhirnya ya kita saling support, saling menguatkan, lebih waspada lagi, dan pada akhirnya kita menyelesaikan syuting itu. Oke, jadi dengan segala tantangan tadi, dengan ada kejadian yang di luar nalar ya mau nggak mau, tapi alhamdulillah selesai juga nih film ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang tantangannya ya namanya film horor ya. Memang Muti juga kan sempat baca nih beberapa film horor di Indonesia. Kalau misalkan syuting, misalkan tempatnya rumah angker, pasti ada kejadian-kejadian di luar nalar tentunya. Nah, sejauh dari penggarapan film Sukma Hilang, ini kan tadi nggak mudah gitu kan untuk bisa menghasilkan karya berupa film horor yaitu Sukma Hilang. Bang, selama proses syuting berlangsung, tadi kan dari Puput nih, kalau dari Abang sendiri ada nggak sih kendalanya? Apalagi kan ini film bisa dikatakan dari komunitas yang tadi katanya sampai harus patungan, dan membuat film pun tentunya butuh budget yang nggak sedikit. Nah, gimana itu Bang kalau boleh tahu? Oke, ini kalau boleh jujur ya, buat Tribuners juga, jadi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jadi kendala yang paling utama itu pertama adalah kendala di waktu. Terus terang ini semua pemainnya kita open casting. Jadi komunitas setiap buat film kita upload di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, siapa yang mau casting boleh. Mau dari orang Lampung, luar Lampung pun boleh. Dan tidak dipungut bayaran sama sekali. Jadi kita tuh cari yang betul-betul punya kecocokan dengan peran yang kita ada. Jadi kayak Puput ini pun baru kenal pada saat syuting hari pertama gitu. Jadi semuanya seperti itu rata-rata. Dimana mereka notabene-nya ada punya kesibukan masing-masing. Sementara syuting itu kan sudah terjadwal rapi, kemudian kalau satu nggak bisa ikut syuting, molor lagi. Itu yang pertama kendalanya di situ. Jadi manajemen waktunya betul harus tight. Yang kedua adalah di finansial. Terus terang film ketiga ini itu kita kalau bisa dibilang itu tidak dibayar semuanya. Kami ini, kami hanya berusaha untuk buat film lagi, belajar buat film. Tapi mau nggak kita buat film untuk sementara ini syuting itu kalau makan bawa makan sendiri, bawa bekal sendiri gitu. Kemudian kalaupun ada beberapa biaya yang betul-betul teknis dan harus betul-betul disupport oleh orang, nantilah kita cariin bareng-bareng seperti itu. Jadi pada intinya adalah butuh biaya, tapi kalau kerja keras, tekad kita lebih kuat, itu bisa terbayarkan gitu. Nah kalau boleh tahu nih Bang Det ini berperan sebagai siapa sih Bang di film Sukma Hilang ini Bang? Iya, Tribuners saya berperan sebagai Dedisu, seorang dosen yang tertarik dengan ilmu metafisika dan supranatural. Oke, jadi memang sinkron banget nih ya. Maksudnya sebagai seorang dosen ya sesuai dengan kehidupan Abang Det gitu kan. Nah kalau misalkan tadi kan kita sudah membahas tentang gimana sih proses syuting film ini. Sebenarnya nih Bang, tujuan dari film Sukma Hilang ini ingin menyampaikan pesan apa sih Bang kepada Tribuners di rumah nanti yang nonton? Ya sebenarnya kan perfilman ini masuk dalam 17 subsektor ekonomi kreatif. Kami sebagai pemuda-pemuda di Lampung ini sadar benar bahwa semenjak pandemi dan after pandemi itu kan banyak yang kolaps. Kami ingin menginspirasi di luar sana bahwa sebagai pemuda harus tetap bangkit. Kemudian ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang bisa kita jadikan
pegangan lagi nih untuk bisa bangkit, dan salah satunya di bidang film. Dan dengan film saya yakin bisa mengangkat pariwisata Lampung, bisa mengangkat nama Lampung juga. Terbukti film kita kan dilirik oleh 3 negara. Nah, ya kalau boleh tahu bisa di-spill itu negara mana aja tuh Bang? Ya, jadi Terus sutradara kok bisa kami gitu? itu tidak mengajukan, tapi dapat notis dihubungi oleh distributor film yang menginginkan film kita untuk diputar di Singapura, Malaysia, kemudian di Brunei. Sehingga dibuatlah meeting-meeting kecil, kemudian sutradara kami pergi ke Jakarta, kemudian MOU di sana. Materi film sudah diserahkan semua, tinggal menunggu jadwal tayangnya. Gitu ya. Nah, kalau boleh tahu berbicara tentang jadwal tayang, kapan nih Bang tayang perdana film Sukma Ilang ini dan bisa disaksikan di mana aja nih kalau boleh tahu? Tribuners, Sukma Ilang akan tayang perdana itu hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 mulai pukul 1. Kamis ini berarti ya? Berarti lusa ya. Jam 1 ada, jam 3 ada, jam 5 ada, jam 7 ada. Dan buat teman-teman yang saya banyak dapat WhatsApp, beli tiketnya di mana? Karena kan di sini belum ada gitu. Jadi memang belum dibuka di bioskop. Jadi kalau mau beli tiket, teman-teman Tribuners, pre-sale-nya tiketnya bisa hubungi DM Instagram Sukma Ilang The Movie. Di situ harga tiket tuh 40.000 pada saat hari Kamis itu. Dan ini hampir full. Kalaupun full kita buka layar lagi. Jadi teman-teman cepetan pesan tiketnya, booking jangan sampai, karena pada saat hari Kamis itu all talent and crew hadir semua. Pada hari Kamis tayangan perdana semua hadir semua. Kita hadir semua, mau bareng-bareng sama teman-teman di Lampung, mau foto bareng, kemudian mau, ya insya Allah kita buat film lagi. Kita juga mau menginformasikan siapapun boleh ikut open casting kita. Tanpa dipungut bayaran, tapi memang ada beberapa film yang kita memang ada budgetnya dan kita dibayar profesional. Tapi ada beberapa film yang idealismenya kita pengen buat tapi tidak ada budget. Kita yang penting main dulu kemudian buat karya. Kalau uang tuh urusan belakangan. Ini terbukti ya. Jadi urusannya belakangan ternyata menghasilkan juga ya kan? Luar biasa. Nah, penasaran juga nih sama Puput. Puput kan sebagai seorang mahasiswa, ini semester berapa kalau boleh tahu Put? Semester 4. Nah, semester 4. Waktu kemarin casting, syuting? Masih semester 1 naik 2 kayaknya. Nah, bisa jadi mahasiswi tapi punya kesibukan lain gitu kan, syuting. Gimana cara Puput ngebagi waktunya, Put? Jadi kan kalau misalkan jam kuliah itu kan disinkronin sama jadwal syuting. Itu kebetulan pas lagi libur kayaknya, pas lagi libur. Nah, pas lagi libur terus ngomong sama Bang Rizkon sama sutradaranya, kalau misalkan jam segini saya nggak bisa karena ada mata kuliah gitu. Kalau misalkan jam segini bisa. Jadi kita tuh diskusi dulu hari ini bisanya jam berapa gitu, karena kan semuanya harus bareng. Kalau misalkan yang satu bisa, yang satu enggak, otomatis nggak bakal terlaksana yang lancar gitu. Nah, selama proses syuting, Puput kalau boleh tahu kan ini first time acting ya tentunya. Kesusahan apa sih? Maksudnya ada acting tertentu nggak sih yang Puput susah banget untuk ngelakuin sampai harus take berulang kali gitu? Jadi karena kan pertama kali pertama kali syuting dicoba gitu. Kebetulan pengalaman bukan syuting sih, waktu itu pernah ikut teater gitu, kayak drama di sekolah SMA. Jadi kayak dicoba walaupun di take ulang, tapi tetap aja berusaha kayak semangat gitu, karena kan ini pertama kali dan kesempatan nggak datang 2 kali gitu. Kesempatan emas, kayak semoga dari sini bisa maju gitu ke depannya dan bisa lancar untuk karir-karir selanjutnya gitu. Nah kalau misalkan untuk Bang Det sendiri gitu kan, memang Bang Det ini punya interest di dunia perfilman, maksudnya acting, nggak susah gitu Bang? Iya, dulunya itu banyak bantu teman-teman komunitas untuk buat film indie. Mungkin karena background saya sebagai influencer, jadi Bang Det, kita membuat film nih, Bang Det jadi begal ya, siap. Bang Det jadi jadi Pak Ustadz siap, jadi Pak RT siap. Dan akhirnya kita banyak buat film indie. Sebenarnya tidak ada basic teater dan acting, tapi karena otomatis dan otodidak tadi, karena bantu teman, akhirnya terasa di situ. Dan pada akhirnya kita buat film festival, ada film Serdam, buat beberapa film lagi yang untuk layar bioskop gitu. Jadi akhirnya terasa di tempat. Bang, ini kan film Sukma Ilang ini bisa dikatakan film horor. Terus Bang Dedi ini kan berarti casting juga kan untuk memerankan dosen ini? Iya, jadi semua film yang saya dari Ayudia dan Jalan Pulangnya, Hikat Perikar Kakot, sampai ini pun casting semua kami. Kalau filmnya silat, saya harus silat di depan kamera juga. Nanti baru ditentukan peran Bang Dedi cocok buat ini, gitu. Gitu. Jadi all talent itu harus casting.
kemudian cocoknya dengan peran ini, orang ini gitu. Jadi betul-betul lo ya pasca produksinya, before produksinya itu betul-betul dijalankan benar gitu. Oke. Nah Bang, sejauh ini Bang, apa sih yang harus Tribuners tahu yang ngebuat film Sukma Ilang itu benar-benar menarik loh? Yang harus Tribuners di rumah harus tonton film ini, wajib banget, apa Bang? Ya Tribuners, banyak alasan kenapa kamu harus nonton film Sukma Ilang. Yang pertama, all talent dan semua lokasi syuting itu di Lampung. Kalau orang-orang Jakarta buat film di Lampung, kita tertarik untuk nonton ya berbondong-bondong. Kenapa ini film lokal kita yang buat kita juga, kenapa kita tidak ikut tonton? Jadi wajib support. Yang kedua, kalau luar negeri aja melirik film kita. Bahkan tadi saya sebelum berangkat sini baru balesin DM dari Eropa. Mereka tanya tayang di Eropa kapan? Saya bingung jawabnya gitu kan. Karena kan sejauh ini kan untuk distribusi jalur seperti itu kan kita masih belajar, belum menguasai gitu ya. Kemudian film ini menawarkan suatu pengalaman mencekam karena pada saat syutingnya horor, filmnya pasti lebih horor. Beberapa talent juga semuanya udah pernah ngerasain kejadian mistis di lokasi syuting gitu, termasuk saya yang betul-betul tidak bisa dijelaskan oleh nalar. Kemudian film ini juga termasuk film horor yang paling ditunggu oleh netizen, terbukti dengan banyak sekali ratusan WhatsApp yang masuk, kemudian Instagram nanya kapan tayang. Gitu. Jadi sepertinya wajib tonton. Wajib tonton ya. Saya juga jadi penasaran nih Bang, jadi pengen nonton juga ini kan karena gimana pun kita sebagai masyarakat Lampung nih ya Bang, tentunya ketika ada komunitas di Lampung yang bisa menghasilkan film lokal dan juga tentunya di mana lokasi syutingnya juga ini kan benar-benar pride to be Lampung gitu kan, bisa dikatakan proud. Lampung pride, iya Lampung pride gitu, bangga ya. gitu kan. Apalagi filmnya tadi bisa dilirik sampai ke 3 negara tetangga, Malaysia, Singapura sama Brunei, itu luar biasa sekali. Bang, kalau boleh tahu nih Bang Ded, apa sih harapannya untuk perfilman di Lampung dan menurut Bang Dedi sendiri, sebenarnya kalau di Lampung ini seperti apa sih melihat peluang dunia perfilman? Iya, Tribuners, jadi di Lampung itu penuh potensi, baik sumber daya alamnya, kemudian budaya, kuliner, kemudian pariwisatanya juga. Tinggal SDM-nya saja mau pilih yang mana. Nah, kalau saya sih mengajak kepada teman-teman Tribuners untuk bisa memilih salah satu bidang, kemudian ditekuni, konsistensi, upgrade diri, kemudian jadikan uang di situ. Jadi hobi yang dibayar itu luar biasa. Luar biasa iya. Iya, ini kan sebenarnya film ini kan hanya hobi saja awalnya. Hobi main film, hobi. Ternyata kok menghasilkan ya gitu. Tapi memang harus bertanggung jawab akan peran yang ditunjuk. Contoh waktu film Hikayat Pendek Hakot, Bang Dedi harus nungguin jenggot ya, harus nungguin kumis, kemudian itemin badan, kurusin badan, belajar silat. Berapa waktunya? 2 minggu. Oke, siap, udah. Jadi memang tanggung jawabnya memang harus betul-betul dipenuhi seperti itu. Gitu. Oke, jadi tanggung jawab terhadap peran totalitas tentunya ya Bang. Kalau sumber daya udah tersedia semua, kebayang nggak Bang Murti? Orang-orang dari Jakarta, orang-orang pusat buat film kan banyak di Lampung. Iya. Karena Lampung itu indah. Iya sih, Ya kan? Kenapa kita tidak memanfaatkan apa yang ada gitu kan? Sekarang kan oke deh, kita terbatas dengan alat-alat gitu ya. Tapi percayalah, there's always a first time for everything. Nggak harus keren dulu baru mulai. Tapi mulailah untuk keren. Oke, jadi step by step lah bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau untuk Puput sendiri nih Put, tadi kan Puput sempat bilang Puput di SMA pernah ikut teater, terus juga tertarik untuk ikut casting. Nah, sejauh ini Puput ke depannya apakah ingin bisa dikatakan pengen mencoba casting lagi dengan film baru lagi gitu, atau Puput pengen ikut aktif di komunitas perfilman Put? Dari Puput pribadi itu tuh pengen naikin lagi sih itu tingkatannya gitu. Kalau misalnya kemarin bisa main film horor, berarti nanti selanjutnya kalau ada open casting film apapun itu diikutin. Jadi jangan kayak ngelihat kayak kemarin kan dibilang dari awal gitu kalau budgetnya itu nggak ada gini. Jadi jangan lihat itunya, kita coba aja dulu, punya semangat yang kuat biar kita tuh dapat hasilnya nanti, nggak sekarang gitu. Jadi ikut aja ke depannya. Oke, yang jelas kita itu lihat prosesnya ya, jangan langsung pengen hasilnya gitu kan, yang bersabar. Wah, luar biasa sekali. Nah Bang Ded, mungkin bisa dikatakan ini di penghujung gitu kan, di penghujung acara podcast kali ini, mungkin Bang Ded ada sedikit pesan atau kesan untuk Tribuners di rumah untuk memajukan perfilman khususnya untuk di Lampung nih Bang Ded, para pencinta film atau juga mereka komunitas-komunitas film yang ada. Ya, Tribuners Lampung,
kalau boleh ngomong, itu kita hampir tidak dapat jadwal tayang karena pada hari Kamis itu banyak film baru keluar, termasuk beberapa film yang dari luar sana. Jadi ini film Sukma Ilang itu bertanding dengan beberapa film baru, termasuk film yang luar, ya. Dan hampir tidak dapat jadwal tayang karena memang film luar biasa dapat prioritas gitu ya. Tapi karena penjualan tiket presale kita itu meledak, jadi alhamdulillah berkat teman-teman juga kita bisa tayang. Dan harapan saya kepada teman-teman di Lampung, yuk kita support kebanggaan kita, putra-putri Lampung terbaik kita sudah buat sesuatu karya. Kita tonton filmnya, kemudian ajak kerabat, saudara, teman-teman untuk tonton filmnya di CGV Transmart Lampung tanggal 16 Maret 2023 jam 1, jam 3, jam 5, jam 7. Minimal kita bisa bangga bahwa Lampung itu bisa go nasional dan go internasional. Wah, luar biasa sekali, mantap sekali nih Tribuners pesan-kesan dari Bang Det. Nah, kalau dari Puput sendiri nih Put, harapannya mungkin untuk sesama mahasiswi atau mahasiswa yang ada dan mereka mungkin punya ketertarikan nih untuk ikut acting atau terjun di dunia perfilman. Bisa beri kesan dan pesannya Put? Jadi kalau pesan buat Puput, buat orang-orang mahasiswa di luar sana dari Puput, jangan malu untuk mencoba gitu. Jangan kayak takut segalanya itu bisa kita lewatin kalau dicoba dulu. Jangan malu, jangan takut. Intinya kita harus coba, semangat terus. Oke, wah luar biasa sekali. Mungkin ada lagi nih yang ingin disampaikan Bang Det. Boleh. Terakhir ucapan terima kasih aja buat banyak pihak yang sudah support kita, baik keluarga, teman-teman dinas juga, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dia kasih baliho besar buat kita. Nanti di Haji Menang ada poster Sukma Ilangnya. Bentuk dukungan tentunya. Bentuk dukungan. Terus ada Bapak Bupati Pesawaran beserta OPD nonton bareng nanti jam 3. Kemudian Dinas Pariwisata Provinsi juga ajak semua staf manajemen karyawan untuk OPD untuk nonton juga di jam 1, full satu studio. Bareng media, bareng influencer. Ada beberapa sekolah yang sudah full book satu studio, perusahaan juga. Jadi teman-teman kayaknya saatnya film lokal naik kelas ya. Oke, luar biasa. Film komunitas naik kelas gitu. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Yuk nonton bareng-bareng. Kalau perlu ajak teman-teman satu sekolahnya atau satu kampus, satu organisasi komunitas, perusahaan atau dinas nonton rame-rame Sukma Ilang. Terima kasih semuanya ya. Nah, ada yang bikin penasaran lagi deh sebelum kita tutup nih ya untuk Bang Det. Kedepannya, gebrakan terbaru apa yang akan dilakukan oleh komunitas film Indie Pesawaran? Mungkin bakal buat film baru atau gimana nih Bang? Iya, kita tidak akan pernah berhenti untuk berkarya. Apapun yang terjadi, ini sudah kita buktikan walaupun pandemi menyerang kemarin kita tetap berkarya. Sudah ada beberapa proyek film dan saya juga sudah tanda tangan beberapa kontrak film untuk kedepannya. Insya Allah makin keren dan makin lebih oke lagi. Oke, kita tunggu nih ya karya selanjutnya dari komunitas film Indie Pesawaran. Oh iya, dan nantikan open casting kami. Jadi ini terbuka buat masyarakat Lampung yang tertarik di dunia perfilman, daftar aja nggak apa-apa. Contohnya Puput. Oke, nah kalau misalkan pengen tahu open castingnya di mana tadi Bang? Biasanya saya upload di Instagram saya, di WhatsApp saya. Nanti boleh atau ikuti Travel BD di Instagram, itu selalu saya upload. Karena memang bagian saya yang nyari dan bagian saya yang casting biasanya seperti itu gitu ya. Dan ya di Genia Visinema juga, kemudian ada di IG-nya Bang Rizkon Agustia Fasa juga. Nah kita sebar deh, pokoknya kita betul-betul tidak ditutup, terbuka seluas-luasnya. Bahkan dulu itu yang daftar casting itu dari luar Lampung pun banyak. Iya. Karena kan memang sebenarnya kalau berbicara tentang film banyak orang tertarik. Cuman ya itu tadi ada yang ngelihat ini filmnya masih film lokal gitu kan. Kadang ada yang teman-teman aku aja gini, Bang aku pengen ikut casting tapi malu. Nah kemarin pada saat casting itu kan memang banyak permintaan dari beberapa dewan juri untuk melakukan beberapa adegan. Seperti dia adegan kesurupan. Dia lagi di mall ya harus di situ jeritan gitu. Kalau malu-malu ya kita coret. Kan peminatnya banyak. Iya, jadi harus pede ya, harus percaya diri intinya. Oke, luar biasa sekali. Bang, kalau boleh tahu film Sukma Ilang ini tayangnya bakal sampai berapa lama nih Bang? Nah ini kita yang belum dapat informasi lagi. Harapan saya dengan ramainya hari Kamis dan Jumat nanti, film Sukma Ilang itu bisa tayang lama seperti Ayudhya dan Jalan Pulang yang 27 hari. Tapi kita kan mau menghadapi bulan puasa ya. Tapi saya sih dapat informasi kalaupun nanti terstop, nanti kan bisa lanjut lagi karena ada prioritas lah untuk film Sukma Ilang karena permintaan netizen yang banyak. Oke, semakin banyak permintaan biasanya semakin lama nih ya filmnya. Iya, contoh seperti ini, misalkan nih
hari Rabu ada yang pengen booking satu studio, kita putarkan. By request bisa gitu. Oke, by request bisa. Oke, Tribuners, luar biasa sekali ya obrolan kita bersama dengan Puput dan juga Bang Det hari ini terkait dengan komunitas film Indie Pesawaran dan juga hasil karyanya yaitu film Sukma Ilang yang akan tayang pada hari Kamis 16 Maret 2023 di CGV Transmart Lampung. Betul. Ya Bang ya. Tribuners yang penasaran langsung aja cek di Instagramnya gimana cara pesannya atau bookingnya, ajak semua temannya ya, karena kita harus bangga ini adalah film lokalnya Lampung nih gitu kan, mulai dari pemerannya, lokasinya, sutradara juga ya Bang. Wah, luar biasa sekali. Nah, jadi kita harus memajukan perfilman lokal kita dari Provinsi Lampung. Nah, Bang Det, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya udah mau berbagi informasi bersama dengan Tribuners. Puput juga terima kasih banyak atas waktunya. Luar biasa sekali kan Tribuners, bincang kita pada hari ini bersama dengan Bang Det dan juga Puput. Tribuners selalu nantikan podcast Tribun Lampung dengan tema menarik lainnya bersama dengan Mutiara.